Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Di dalam Al-Quran kita jumpai kata wailun seperti dalam surat Al-Mutaffifin, fawailul lil mutaffifin. Kata wailun sudah ada sebelum Islam, sebelum Al-Quran turun. Orang Arab jahili menggunakan kata itu dengan dua kata, waw dan ya, wae. Artinya hazanun, sedih. Kemudian bahasa berkembang, ditambah oleh orang Arab dengan huruf lam, maka dari wae menjadi wailun. Artinya bertambah dari hazanun, sedih, menjadi halakatun, binasa. Lalu Islam turun, Al-Quran jadi pedoman orang muslim. Kata wailun digunakan oleh orang Arab Quraisy, sementara Quran menggunakan lahjat Quraisy. Maka kata wailun digunakan pula oleh Quran. Nah, jika dirubah huruf lamnya dengan huruf ha, maka maknanya bukan kebinasaan, tapi kesenangan, kebahagiaan. Sehingga dari kata wailun menjadi waihun. Kalau orang celaka, maka orang Arab suka menyebut wailaka, celaka kamu. Tapi kalau orang Arab mendapatkan untung, kebahagiaan, mereka suka menyebutnya waihaka. Ini dijelaskan oleh Syibawaih, wailun liman waqa'a fil halak wa waihun asyrafa alal halak. Setelah Islam datang dan wailun digunakan di dalam Quran dan hadis Nabi, maka kata itu berkembang artinya. Awal mula sedih, berkembang menjadi binasa, lalu Quran dan hadis Nabi memperkaya arti itu. Di dalam hadis Nabi ada beberapa makna tentang wail. Pertama, Rasul menjelaskan al-wailu ma yasilu min sodidin fi asli jahannama. Wail itu ialah lembah yang mengalir padanya nanah yang campur darah
fi asli jahannama, di pangkal neraka jahanam. Jadi berubah maknanya. Jadi nanah yang campur darah mengalir di lembah neraka jahanam disebut wailun. Lalu Rasulullah juga menjelaskan, wailun syihrijun. Wail itu adalah tangki. Terbayangkan oleh kita tangki, tempat yang besar, fi asli jahannama, di pangkal neraka jahanam. Di dalam hadis yang diriwayatkan Abi Sa'id anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala wailun wadin fi jahannama. Wail itu adalah lembah di neraka jahanam, dihandap. Yahwi fihi al-kafir arba'ina kharifan qabla ayyablugha ila qa'rihi. Orang kafir baru akan jatuh ke wail itu, ke lembah di neraka jahanam itu adalah selama 40 musim. Samusim kalau di kita 6 bulan, karena setahun musimnya ada 2. 40 musim kali setahun 2 musim berarti berapa tahun? Di neraka jahanam itu, sabda Nabi, ke bawah lembahnya namanya wail. Kalau ke atas, gunung yang dibuat dari api namanya su'ud. Kahandap wail, ke atas su'ud. Rasulullah menjelaskan, al-wail wadin fi jahannama. Wail itu adalah lembah di neraka jahanam, yahwi fihil kafir arba'ina khariban qabla ayyablugha qa'rahu. Orang kafir baru sampai setelah 40 musim. Was-su'ud, nah, sedangkan su'ud jabalun min narin, gunung yang dibuat dari api neraka, yatasa'adu fihi sab'ina khariban. Kalau mau naik ke atas su'ud itu baru akan sampai 70 musim. Lebih tinggi ke atas su'ud neraka jahanam itu, ke bawah wadin. Kita suka menerjemahkan wailun itu adalah neraka wel. Nah, gitu. Padahal wail itu bukan neraka wel. Wail itu maqarrun fi jahannama, satu tempat di neraka jahanam yang berada di lembah paling bawah, yang ke atasnya ada su'ud. Ini hadis Nabi. Nah, tidak ada neraka yang paling ganas dan paling luas, paling dalam kecuali neraka jahanam. Dan tidak ada surga yang paling luas, paling nikmat dan dekat dengan Allah kecuali surga Firdaus. Jadi jahanam neraka yang paling buruk, Firdaus surga yang paling nikmat. Karenanya Rasulullah SAW menjelaskan
fas'aluhu firdausa. Jika kamu mau minta surga, tong kagok minta surga Firdaus, ulah minta jahanam itu. Nah sebaliknya Firdaus. Nah, karena masuk ke neraka jahanam lalu berada di tempat yang paling bawah menggambarkan siksa yang sangat pedih, maka ditakwil kata wailun menjadi syiddatul adab, siksa yang sangat pedih. Sehingga luruslah dimanainya bahwa wail itu siksa yang sangat keras, syiddatus syarri. Di dalam Al-Quran Allah menyebut kata wail itu 40 kali dalam 26 surat. Ternyata Quran memperlebar makna dari wail itu yang disebut dengan tawassu'ul makna, pelebaran arti. Sebab satu lafaz itu ada yang artinya sempit lalu melebar, ada lagi lafaz itu yang tadinya artinya lebar menjadi menyempit, itu yang disebut tadyiqul makna. Nah, wail ini termasuk pelebaran arti. Sedih berubah menjadi binasa, berkembang menjadi lembah, berkembang menjadi tangki, lalu berkembang lagi maknanya siksa yang sangat pedih. Kalau tadyiqul makna misalnya kata tahiyat, ucapan selamat, itu asalnya ismun likulli du'ain wa thana'in. Setiap doa dan pujian disebut tahiyah, ucapan selamat. Lalu turun Islam, maka berubah tahiyah itu menjadi at-tahiyyah lillah. Sehingga ucapannya, jika kita menyebut kalimat tahiyah, maka kalimatnya assalamu alaikum. Nah itu menyempit, menyempit dari lebar menyempit. Nah kalau wail dari sempit menjadi lebar. Nah, itu. Makanya jangan mau masuk wail. Al-Quran memberi makna asyiddah fil adab. Wail itu siksa yang sangat pedih. Al-halak, kebinasaan. Al-khizyu, kehinaan. Al-hasrah, kerugian. Al-hazan, kesedihan. Al-thubur, kesukaran. Al-hammu, kebingungan. Ad-dimar, kerobohan. Al-qabih, keburukan. Asy-syaqa, kesulitan. Wadin fi jahannama, neraka di neraka jahannam. Kemudian qayhin wa damin, nanah dan darah. Hubbun finnar, sumur di neraka. Wadin fi jahannama mamlu'un min qayh, lembah di neraka jahannam yang penuh dengan darah. Mimma yasilu min ahli nar, yang mengalir bagi ahli neraka. Panjang maknanya. Nah, di antara orang yang sudah dijanjikan Allah untuk mendapatkan wail, dua. Itu sudah dijanjikan, tertuang
di dalam surat Al-Maun. Apa surat Al-Maun teh? Surat apa Bu Al-Maun teh? Orang suka menyebutnya surat Ar-Ra'aita gitu. Padahal tidak ada surat Ar-Ra'aita. Lantaran mimitina dibaca Ar-Ra'aita, jadi disebut surat Ar-Ra'aita, padahal ngaran nama surat Al-Maun. Nah, dari Al-Maun teh Al-Manafi Al-Yasiroh, hal kecil bermanfaat. Kenapa di dalam Al-Quran ada surat Al-Maun, hal kecil bermanfaat? Ini memberi arti jangan memandang enteng, memandang rendah, memandang sepele terhadap sesuatu yang kecil, karena yang kecil itu banyak manfaatnya, begitu. Sehingga Al-Quran mencantumkan satu surat Al-Maun. Nah, ada dua kelompok yang akan mendapatkan wail, itu sudah dijanjikan Allah. Pertama, kafir jahid. Kedua, munafik. Karena pada surat itu terdiri dari dua kelompok. Ayat 1, ayat 2, ayat 3 kafir jahid. Ayat 4, ayat 5, ayat 6, ayat 7 munafik. Kedua kelompok ini telah dijanjikan oleh Allah akan mendapatkan wail. Allah berfirman, Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, ayat 1. Fadzalikal ladzi yad'u'al yatim, ayat 2. Wala yakhuddu 'ala ta'amil miskin, ayat ketiga. Ini kafir jahid. Bagi kelompok ini pawailun. Pawailun. Lalu ayat berikutnya, lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un, pawailun gitu. Cuman kita kadang macana teh pawailun lil musallin. Pawailun lil musallin, celakalah bagi yang salat. Cek nutu salat teh, nu salat we cilaka, mending entong. Tuh. Nah, asalnya ayat itu tidak begitu. Jadi dibagi dua itu. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yadul yatim wa la yakhuddu 'ala ta'amil miskin, fawailun. Celaka dia, kafir jahid. Sekarang lil musallin, alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un, fawailun. Jadi dua kelompok ini wail. Kok kenapa wail yang kedua tidak disebut? Al-Quran itu bahasa balaghah, bahasa yang indah. Jika disebut yang keduanya, itu tidak indah. Yang disebut pleonasme, berulang. Karena itu di dalam ilmu balaghah ada disebut yang disebut taqaddama dzikruhu. Lantaran geus disebut mimiti, maka nu kadua teu kudu disebut deui gitu. Seperti di dalam surat Ar-Ra'd ayat 39, yamhullahu ma yasha wa yuthbitu. Nah itu. Yamhullahu ma yasha
Allah akan menghapus dosa ma yasha, yang Allah kehendaki, ma yasha. Wa yuthbitu, titik itu, dan Allah akan menetapkan, tidak disebut ma yashanya karena sudah ada di depan. Nah, itulah diringkas. Karena bahasa Quran itu adalah bahasa yang indah, yang disebut taqaddama dzikruhu atau dzikrul mutaqaddim. Geus disebut di heula, maka teu dikudu disebut deui anu kadua. Tapi setelah Bapak dan Ibu terang asal mula nak balagoh nak surat Al-Maun teh kitu, teu berarti lamun urang jadi imam araital ladzi yuqadzibu biddin badalikal ladzi yadul yatim wala yakhuddu ala miskin fawailun. Nah, tidak gitu. Lalu lil musallin wa masin saum wa yurun wa yamnaun al-maun fawailun. Nah, tidak ada. Wadah. Begitulah Nabi mencantumkannya gitu. Nah, sekarang dari mana kita tahu bahwa fawailun itu ke depan pada kafir jahid? Karena di sana ada huruf fa. Tidak ada fa yang artinya maka itu di awal, nggak ada. Fa itu jawaban terhadap sebelumnya, yang disebut jawab syarti ya. Jika begini-begini maka, nah gitu. Jadi jika begini-begini maka. Ayat ke-1, jika pada ayat ke-1 begini, ayat kedua begini, ayat ketiga begini, fawailun. Karena itu fa adalah jawab syarat terhadap kalimat-kalimat yang sebelumnya. Daya kan jalma anu nyarita ujung-ujung maka tidak ada. Maka tidak ada. Ada juga orang kalau misalnya sudah ngomong panjang baru di sini fa gitu. Nah, sekarang kita kaji fawailun yang pertama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ayat ini berkaitan dengan seorang yang bernama As bin Wa'il, dan dialah yang pertama. As bin Wa'il itu orang yang mengingkari adanya hari akhirat. Jadi di antara orang pada masa Nabi, orang-orang musyrik, orang-orang kafir, yang pertama menolak adanya hari akhirat adalah As bin Wa'il. Dia punya anak yatim, di rumahnya diterlantarkan. Bahkan harta anak yatim dia makan. Karena dia saking koreknya, dia tidak suka memberi dan tidak suka mengajak orang lain untuk memberi. Turunlah surat ini, As bin Wa'il. Jadi ini sifat dari As bin Wa'il yang Allah menjelaskan bahwa dia fawailun. Nah, bagaimana sifatnya? Yukadzibu biddin. Satu, sifat kafir jahid yang akan mendapatkan wail itu mendustakan yaumul akhirah, hari akhirat, hari kebangkitan, hari mahsyar, hari hisab, hari jaza. Dia tidak percaya adanya hari akhirat. Ini kesatu cirinya. Orang yang akan mendapatkan wail
ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ayat kedua, padzalikal ladzi yad'ul yatim. Ini ngait dengan ayat ke-1. Karena dia tidak percaya adanya hari hisab, adanya hari pembalasan, maka tidak ada keinginan untuk memberikan sedekah infak kepada anak yatim karena dak moal aya balasan gitu. Karena itulah ciri yang kedua dari kafir jahil itu adalah bakhil, kikir. Jadi orang kikir salah satu ciri daripada kafir jahil yang dia menolak karena disertai dengan tidak percayanya hari akhirat gitu. Orang mukmin aya nu koret aya, tapi mukmin koret mah untung. Kenapa? Karena masih punya iman akan hadirnya hari akhirat, cuman boga sifat koret. Nah ini mah tidak termasuk wail karena ada iman. Yang ini tidak iman pada hari akhirat, sehingga tidak ada keinginan untuk memberikan santunan kepada orang lain, maka dia adalah bakhil. Ciri yang ketiga, wala yakhuddu ala ta'amil miskin. Dia tidak mau mendorong orang lain untuk memberikan santunan, di antaranya orang miskin. Ciri kedua, bakhil, koret. Ciri ketiga, tidak mau mengajak orang lain untuk bersedekah. Itu ciri ketiga. Jadi kurmah dirina koret, ya, ditambah tidak mau mengajak orang lain untuk dermawan. Inilah yang disebut dengan nihayatul bukhli, ujung kakoretan. Apa ujung kikirnya? Hiji manehna teu mere, kadua tidak mengajak orang lain. Ini yang disebut dengan nihayatul bukhli, yang salah satu ciri daripada kafir jahil. Karenanya ibu-ibu dan bapak-bapak, jangan terlalu mudah mengatakan kepada panitia, ayo ibu bapak urang infak sedekah ke masjid. Cek si bapak teh, si ibu teh bisa wae ka batur. Nitah infak, nitah sedekah maena ge henteu. Ieu teh masih untung. Lantaran sanajan maena teu mere, manehna teh masih ngajak, ini untung. Tidak termasuk pawailun. Nah, yang wailun mah mere henteu, ngajak henteu. Nah, ieu nu cilaka mah. Mata disebut we nihayatul bukhli, ujung kakoretan gitu. Nah, orang yang punya sifat ini tiga, tidak percaya hari akhirat, kikir, dan kikir pula untuk mengajak orang, maka disebut kafir jahil fawaidun. Yang kedua, lil musallin, bagi yang sholat. Alladzina hum an salatihim sahun, ciri ke-1. Alladzina hum yura'un, ciri ketiga. Wa yamna'unal ma'un, ciri ketiga. Fawailun, wail juga. Nah, di sini lil musallin itu
diungkapkan oleh Allah dalam Al-Quran, alladzina hum an sholatihim sahun. Alladzina hum an, garis bawah itu, an sholatihim sahun. Saya mengutip pandangannya Anas dan Al-Hasan. Al-Hasan mengatakan begini, alhamdulillah, Allah menyebut dalam Al-Quran alladzina hum an sholatihim sahun. Jadi alhamdulillah, tidak menyebut alladzina hum fi sholatihim. Tapi Allah menyebutnya an sholatihim, tidak menyebut fi sholatihim. Sebab kalaulah Allah itu menyebut alladzina hum fi sholatihim, maka seluruh orang mukmin yang sholat itu celaka dan rugi. Mereka orang mukmin yang sholat akan mendapatkan wail, gitu. Tapi karena Allah menyebutnya di dalam Al-Quran an sholatihim, maka itu adalah untuk orang munafik. Untuk orang mukmin fi sholatihim, untuk orang munafik an sholatihim. Dari mana kita tahu? Lihat dalam surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi atau an. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim. Jadi fi sholatihim maka mukmin. Namun an sholatihim untuk munafik. Makanya alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, apakah orang mukmin itu suka lalai dalam sholat? Suka. Apa Nabi pernah lalai dalam sholat? Pernah. Karena orang mukmin suka lalai di dalam sholat, maka Nabi mengajarkan, jika kamu lalai dalam sholat, maka lakukanlah sujud lalai. Sujud apa itu? Sujud sahwi. Kita suka menyebutnya sujud naon, sujud lupa. Padahal sujud sahwi, sahun itu adalah lalai. Karena kita lalai ngalamun pikiran kemana-mana, akhirnya lupa sholat subuh 5 rakaat. Ya, maka diajarkan oleh Nabi, karena kelebihan rakaat tilu leuwih nage. Lakukan sujud lalai. Lakukanlah kita melakukan sujud sahwi. Nah, apa bedanya antara lalai orang mukmin dengan lalainya orang munafik? Atau apa bedanya an sholatihim sahun dan fi sholatihim sahun? Nah, kalau an sholatihim sahun, lalainya orang munafik itu
adalah syahwun litarkin, lalai untuk meninggalkan sholat, lalai untuk tidak sholat. Ini lalainya munafik. Dia sengaja menunda sholat. Nanti habis waktu, memang sengaja untuk tidak. Nah, ini yang disebut dengan lalainya orang munafik, yang kesananya fawailun. Orang mukmin suka lalai, tapi lalainya orang mukmin tudarikuhu fil hal. Begitu dia lalai, cepat dia mengambil air wudu lalu melakukan sholat. Ini tidak termasuk fawailun. Misalnya, asik si bapak nonton main bola di sore hari, ternyata geus jam 5 saparapat can asar. Dia lihat jam 5 saparapat can asar, olah kaburitan, gancang ka jamban, langsung wudu, langsung salat asar, sieun seep waktu. Yang seperti itu tidak fawailun. Kenapa? Karena dia menyadari bahwa dia adalah lalai, lalu dia ingin cepat melakukan apa yang dia lalaikan itu supaya tidak terlewat. Makanya ibu-ibu tong gampang nuduh si bapak. Nonton bola jam 5 saparapatan asar, Pak, fawailun. Gitu. Nah, nama si bapak kan bisa ngajawab tidak. Nah, gitu. Beda. Nah, karena itu huruf yang dicantumkan pada an salatihim hanyalah bagi orang munafik, karena dia sengaja untuk tidak melakukan perintah, dia undur-undur, sehingga jika dia tidak melakukan, tidak ada rasa penyesalan apa-apa. Nah, sekarang kita suka lalai. Pernah sholat asar atau sholat subuh keberangan? Pernah. Ada niat enggak untuk tidak sholat? Tidak ada. Karena tidak ada niat untuk tidak sholat, berarti kita alhamdulillah. Saya suka menyampaikan alhamdulillah lagi. Kita hari ini sehat, hari ini bisa ngaji lagi. Lihat 2 tahun ke belakang, loba dulur urang nu kena corona, balah loba anu mararaot, kuburan anu maut ku corona nu pikeun papanjang. Urang ayeuna corona rek seep, urang masih kena hirup, alhamdulillah urang manusia sesa corona. Alhamdulillah. Lalai dina salat, tidak ada niat untuk meninggalkan salat, bahkan ada penyesalan di dalam diri. Nah, jadi minimal lah ngaji jihad poe ieu urang teh balik menang alhamdulillah. Tidak termasuk pada wa'al. Bayangkan lembah di neraka jahanam yang berisikan nanah dan darah. Nabi Sulaiman, ini nabi dan rasul, itu pernah lalai. Di dalam surat Shad ayat 30 sampai dengan 33 Allah menjelaskan, Nabi Sulaiman mendapat warisan kuda
dari Nabi Daud. Karena kuda itu sangat bagus, sangat enak dipandang. Kalau kuda itu sedang tidak lari, sopiat, kuda teh bager, lucu, cicingan, lembut, bager, sopiat. Matak ibu sopiat. Nah, ibu nu bager, ibu lucu, gitu kan. Ibu nu lembut, nu cicing, tarang ngomong begitu. Sopiat. Nah, bila kuda itu lari, Ziyad sangat kencang. Makanya Nabi Sulaiman sangat cinta pada itu. Dia urus kuda itu pada satu hari, inni ahbabtu hubbal khair. Aku cinta pada dunia. Aku cinta kuda ini. Ketika Nabi Sulaiman mengurus kuda, ternyata an dzikri rabbi, dia lupa zikir pada Allah. Dalam keterangan lain, dia lupa sholat di waktu sore. Dia lupa. Begitu dia mengurus kuda yang indah, yang bagus, hilap. Katakan saja sholat untuk zikir pada Allah, dia lari ke tempat zikir. Karena Nabi Sulaiman punya tempat tersendiri. Lihat dia lakukan zikir, dia lakukan sholat, selesailah. Artinya Nabi Sulaiman pernah lalai, lalu dia lari dan dia lakukan. Begitu selesai sholat, dia datang, rudduha alayya, bawa kuda ini ke hadapanku. Patopiko mahsan bisuki wal a'naq. Lalu kuda itu disembelih. Kemudian dagingnya dibagikan ke fakir miskin. Karena si kuda itu menyebabkan lalai zikir pada Allah. Bapak dan ibu nonton TV, lalu lalai sholat asar gitu, jual TV-na ngan hiji-hijina, tong dijual kan tuh. Dan Nabi Sulaiman mah udah ada obat. Nah, artinya dari ayat ini memberi makna bahwa Nabi jeung Rasul pun suka lalai. Namun lalai yang seperti itu adalah lalai yang tidak fawailun, karena ada penyesalan lalu dia segera untuk melakukan. Saya sengaja untuk membahas ini, teruskan ini, sabab kata fawailun teh sok dimurah mareh. Ya, sok dimurah-murah. Lewat saeutik fawailun. Rapat kasorean saeutik fawailun gitu. Padahal Allah telah memberikan ciri an salatihim, bukan fi salatihim. Nah, di dalam ayat lain, yang suka menunda-nunda untuk tidak, itu yang disebut dengan kusala. Ya. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Urang sok nganterjemahkeun teh kana bahasa urang kusal-kusal. Kaditu, kadieu melihara rese. Padahal kusala itu la niyata lahum biha, salatna tanpa niat, wala imana lahum biha, tanpa iman, wala khasyata, kalau dia salat tidak ada rasa takut apa-apa. Kusal. Nah, wala yaqiluna ma'naha, dan dia tidak memikirkan apa isi yang dibaca itu.
Jadi ciri munafik yang akan mendapatkan wail yang kedua adalah an sholatihim sahun. Ciri yang keduanya, alladzina hum yura'un, riya. Kenapa dia melakukan salat riya? Sulaha, dia kalau salatnya ingin disebut orang soleh. Atqiya, ingin disebut orang takwa. Kuroma, dia sholatnya dilihat orang, ingin dilihat orang itu agar disebut orang mulia. Sehingga sholat yang dilakukan oleh orang munafik yang kasana failun itu adalah taqiyah. Jadi sholatnya sholat taqiyah, sholat untuk menjaga, membela diri, supaya disebut orang soleh, orang takwa, dan orang mulia. Makanya Rasulullah SAW menjelaskan, man ahsana sholata haitsu yarahun nas, siapa yang sholat yang dia baik sholatnya ketika dilihat orang, wa asa'aha haitsu yakhlu, dan sholatnya jelek ketika tidak ada orang, fatilka istihanah, maka sholat itu adalah penghinaan. Menghina siapa? Istihanun biha rabbahu azza wa jalla, menghina Allah, memandang bahwa Allah tidak melihat, memandang Allah tidak tahu, dan memandang Allah buta, sehingga bagus ketika dilihat orang, jelek ketika orang tidak ada. Karena sholatnya itu ingin dilihat orang, berarti bagaimana kalau orang tidak melihat? Sholat nate hoyong ditinggal ku batur, kumaha lamun batur teringali, berarti tidak sholat. Lantaran sholatnya yang dilihat orang, maka ketika orang tidak melihat, maka dia tidak sholat. Nah, karena itu ada dua sholat yang sering ditinggalkan oleh orang munafik yang kesananya fawailun, yaitu sholat di waktu orang tidak melihat, yaitu waktu atamah dan waktu golasa. Kalau waktu atamah adalah waktu malam, di mana sepertiga lagi akan habis malam, di awal malam. Nah, di sana ada salat isya. Maka orang munafik sering tidak sholat isya karena orang tidak melihat. Ketika dia ditanya isya acan atos iraha tadi nah gening teka tingali apaan maneh keur sare subuh udah kapan tadi kok nggak kelihatan apaan maneh keur sare keneh. Nah gitu. Jadi dua salat ini, subuh dan isya, isya gotamah, subuh golasa. Maka Rasul menjelaskan asqalus salat alal munafiki salatul isya wa salatus subhi. Salat yang paling berat dilakukan oleh orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Padahal walau ya'lamuna ma fihi ma la tauhuma walau habwan, kalau mereka tahu manfaat hikmah sholat pada kedua itu
dia akan datang sekalipun sambil merangkak. Kenapa pada sholat isya dan sholat subuh itu besar pahalanya? Karena di sana ada dua yang dia lakukan, melawan hawa nafsu dan melakukan sholatnya. Ketika dia tidur belum isya, di sana ada dua, hudam sare, sebenarnya hudam sare. Nah, orang yang kuat dia bangun mengalahkan hawa nafsu, lalu dia sholat dapat dua. Subuh juga sama, seperti itu. Karenanya ini pahalanya besar. Ciri daripada kesahunan dari orang munafik itu ialah Rasulullah ketika menjelaskan tentang wail bagi orang yang melakukan salatnya yuraun, tilka salatul munafiki, tilka salatul munafiki, tilka salatul munafiki. Itulah salat munafik sama Nabi. Apa cirinya? Yaqrabus syamsa. Dia duduk memperhatikan matahari. Jadi lamun keur salatan memperhatikan panon poe. Hatta idza kanat qarnai syaiton, sehingga apabila sudah dekat dengan dua tanduk setan. Nu kumaha tanduk setan teh? Borah tandukna jeung setanna ge can amprok. Nu mana tanduk setan itu? Tanduk setan teh aya anu beureum, aya nu bodas. Lamun nu beureum sore ketika akan salat asar kelihatan layung merah. Nah, orang munafik kalau mau salat asar ningali panon poe terus beureum keneh. Lep panon poe teh aya, tidak ada rasa apa-apa. Kalau tanduk setan nu bodas subuh ketika melihat ada layung kemudian kesorot matahari putih, maka sholat subuhna rata-rata kaburangan. Fala yadhkurunallah illa qalil. Tidak babacaan kecuali babacaan teh awal jeung akhir, yaitu Allahu Akbar dan Assalamualaikum. Itu. Ini adalah fawaidun. Salatnya sahun dan salatnya ria. Ciri yang ketiga, wa yamna'unal ma'un. Dia suka menolak al-ma'un, barang kecil yang bermanfaat. Artinya dia tidak suka memberi pada orang yang minta. Dia tolak orang yang minta itu, sekalipun yang dia minta barang yang kecil, dia tolak. Nah, kalau terhadap yang kecil wae geus korek, gitu kan? Mananya apalagi kalau pada yang besar. Lamun orang lain minta pada seseorang dengan yang kecil, dia tolak. Komo lamun minta nu leuwih gede. Karena itu ini menggambarkan juga sifat kekikiran yang sangat. Seperti tadi, kalau tadi mah tidak mau beri dan tidak mau mengajak orang lain untuk memberi, ini adalah kikir. Ini kepada yang kecil saja tidak mau memberi, apalagi yang besar. Ini adalah wa yamna'una ma'un. Ali As-Sabuni memberikan contoh tentang al-ma'un, al-ibroh, jarum.
Nah, jarum teh al-ma'un. Kecil kan? Tapi sekalipun jarum itu kecil, sangat bermanfaat. Ayah ibu nginjem jarum kata tangga lantaran baju carogena soeh ternyata teu dibere. Nginjem jarum wae teu dibere, komo lamun nginjem linggis. Gede mana linggis jeung jarum? Terus Al-Maraghi As-Sabuni menjelaskan termasuk kepada al-ma'un adalah al-milhu, garam, uyah. Itu al-ma'un. Masak seepen teu boga uyah, ngenta ka tatangga teu dibere. Nah, tatangga al-ma'un yang naon mah. Kenapa? Karena orang suka mandang sepele terhadap uyah itu. Tapi penting. Lamun urang dibere pais lauk emas, ya, hareupeun urang ngaringkuk lauk emas 5 kilo. Dibungkus ku daun jeung gagang-gagang. Nu katingali ku urang uyah atanapi lauk nu ngaringkuk. Lauk pokok kana uyah. Begitu pais lauk di dahar teu asin, maka jalma nyarita lauk emas teu uyahan. Ini yang disebut al-ma'un. Maka kita jangan menjadi orang kikir. Baik kikir untuk memberi maupun kikir untuk mengajak. Kalau bisa kita memberi dan mengajak. Kalau tidak bisa kita mengajak sekalipun tidak memberi, supaya tidak termasuk kepada kelompok yang dijanjikan oleh Allah fawailun. Kita harus merasa salah jika lalai melakukan sesuatu dan cepat ambil bagiannya. Sebab jika kita terus berada dalam sahun tidak ada penyesalan, termasuk kepada jenis orang munafik. Amal yang kita lakukan tidak boleh kita inginkan untuk dilihat orang, karena kuroma, sulaha, atqiya, karena itu adalah penghinaan terhadap Allah. Kita harus menjaga panas dari api neraka, walau bisyekkin min tamrotin, sekalipun dengan barang kecil. Kalau di dalam Nabi menyebutnya sebutir kurma, kalau di dalam Al-Quran disebutnya al-ma'un, fa illam tajid, jika kita tidak mendapatkan sebutir kurma itu, fa bi kalimatin thayyibatin, coba menjadi orang dermawanlah dengan tutur kata yang bagus, dengan ucapan yang menyenangkan orang, dengan cariosan nubatur matak senang, ulah urang nyarita kabatur batur tersinggung. Ciptakanlah orang yang kita ajak ngomong balik ka imah nikmat dahar tibra sare. Jangan sanggeus ngobrol jeung urang teu bisa dahar, teu bisa sare. Karena kita menyinggung orang. Bersedekah sekalipun kecil, jika tidak sabda Nabi, fa bi kalimatin thayyibatin, dengan tutur kata yang bagus. Jika itu yang kita lakukan, maka kita bukan kafir jahid, kita pun juga bukan munafik, kita terhindar dari wail,
yang kita hanya katakan alhamdulillah. Bu dan Bapak, silahkan untuk bercermin dari kedua kelompok tadi yang dijanjikan oleh Allah akan mendapat wail, kafir jahid dan munafik. Kafir jahidkah kita? Bukan. Munafikkah kita dari ciri-ciri itu? Bukan. Berarti kita akan selamat dari janji Allah, fawailun, yang isi wail itu lembah di neraka jahanam penuh dengan nanah dan darah. Di sana ada tangki yang sangat dalam dan bagian daripada neraka jahanam. Ibu bapak dan ibu yang menggunakan oleh Allah, itulah yang saya dapat sampaikan kajian tentang semantik kata wailun di dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.